Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasan ini adalah merupakan ciri yang sangat spesifik daripada sang satria piningit alias bocah angon. Penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengiringi, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir pada konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah bisa menyajikan sesuatu penyajian konten yang lebih baik dan bermutu di hadapan para penggemar YouTube dimanapun berada. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasan pada malam ini yaitu Abah akan membahas tentang sang satria piningit alias bocah angon bisa berubah menjadi singa Allah. Bisa berubah menjadi singa Allah. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, informasi topik pembahasan ini adalah merupakan suatu petunjuk dari beliau secara kegaiban, yang dimana beliau menggambarkan, mencontohkan kepada Abah itu bagaimana cara dia melakukan suatu bentuk perubahan wujud, atau istilahnya wahdatul wujud itu, dari raga manusia ke berbentuk singa. Nah itu ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, beliau menceritakan kepada Abah, menyampaikan suatu apa yang pernah terjadi kepada Abah. Dan karena ini petunjuk kegaiban, maka beliau menyampaikannya. Ada yang bisa terlihat secara jelas, ada yang bisa didengar secara jelas oleh Abah, ada juga yang samar-samar. Nah, menurut beliau, ketika beliau berubah membentuk suatu singa Allah, gitu. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau bisa seperti itu adalah hasil daripada beliau belajar mempelajari ilmu thoriqoh as-sahadatain, yaitu ilmu marifatullah yang merupakan warisan daripada para wali Nusantara, yaitu salah satunya Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah itu mewariskan daripada salah satu ilmu thoriqoh, yaitu ilmu kewalian, ilmu marifatullah. Nah beliau belajar kepada sang guru thoriqoh. Beliau hari demi hari beliau belajar di sebuah gubuk, di pinggir kali, sampai bertahun-tahun,
Jadi beliau belajar tidak di musola, tidak di majelis, tidak di rumah, tapi di sebuah gubuk di pinggir kali. Ya. Alhamdulillah beliau bisa menamatkan, ya, mempasehkan daripada tata cara belajar serta pemahaman materi-materi pembelajaran ilmu toriko, yaitu toriko Asyhadatain. Yang salah satunya, ya, yaitu salah satunya amalan daripada ilmu syahadat. Nah, dari situlah beliau, ya, dari mengamalkan ilmu syahadatain itulah beliau bisa lulus diri, ya, bisa lulus diri. Dan salah satu karomah daripada ilmu itu yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah yaitu tentang wahdatul wujud, ya. Maka salah satu ciri daripada sang satria piningit, ya, adalah bisa merubah diri, ya. Dan itu bukan kesaktian, tapi apa? Tapi memang kelebihan karomah yang Allah berikan, ya. Tapi bukan untuk istilahnya sebagai bentuk daripada kependekaran, bukan, ya. Tapi itu hanya sekedar ciri daripada bentuk karomah, ya. Dan bukan untuk dijadikan sebuah kesaktian, bukan, ya. Makanya beliau tidak memiliki kesaktian, ya. Apabila dijolimi beliau tidak akan pernah marah, tidak akan pernah membalas dendam, tidak. Cukup dilihat tersenyum dan tertawa kepada siapapun orang yang akan menjolimi beliau atau menjolimi beliau, ya. Seperti itu para penggemar YouTube dimanapun berada, ya. Salah satunya beliau bisa mengamalkan ilmu thariqah Syahadatain, yaitu bisa membentuk wahdatul wujud ke bentuk lain daripada raga beliau. Itulah, seperti itulah, ya. Nanti akan Abah bentuknya seperti apa singanya, ya. Abah simpan gambarnya di depan episode ini, ya. Seperti itulah betapa kuat singanya, singa petarung di zaman akhir, sebagai king of the king, sebagai raja dari segala raja di muka bumi ini, ya. Rimbanya, kalau bahasa hutan itu raja rimbanya, ya. Nah, itu salah satu bentuk spesialisasi beliau, ya. Makanya Abah menyampaikan kepada siapapun dimanapun kalian berada, sang satria piningit itu, ya, segera berbenah diri, ya, dengan amaliyah yang positif, ya, seperti itu, ya. Abah di sini hanya menyajikan sebuah konten saja, saja. Makanya Abah pun belum bisa menebak siapa sang satria piningit, maka Abah selalu, ya, mengingatkan kepada para penggemar YouTube dimanapun berada, mungkin ada di antara kalian yang menjadi sang satria piningit atau sedang memikul amanah itu. Maka pesan Abah, segera kita berpastabikul khairat, tolong menolong, penuh dengan kasih sayang kepada sesama itu, ya. Nah, itulah salah satunya. Jadi topik pembahasan ini yang beliau bisa
memiliki kemampuan seperti itu adalah hasil daripada proses pembelajaran ilmu thariqah as-sahadatain kepada sang guru, di mana di gubuk pinggir kali. Begitu. Ya. Memang sang satria benar, Allah sudah cukupkan daripada kebatinannya, ilmunya dan sebagainya. Tetapi yang namanya manusia secara kodrati tidak bisa. Tetap tolabul ilmi itu wajib. Ya, wajib. Ya. Tugasnya masing-masing. Kalau Allah itu memilih, ya. Sedangkan para nabi dan rasul adalah merestui, ya. Sedangkan para malaikat adalah menyiapkan segala peralatannya, dan para dewi adalah memberikan momongan dengan para wali. Momongan seperti apa? Momongan ya momongan dari nayaka, yaitu dari orang yang terpilih, terpingit oleh Allah di zaman akhir. Nah, seperti itu. Ya, para penggemar YouTube, ya Abah sampaikan seperti itu. Jadi kemampuan beliau bisa memiliki ilmu wahdatul wujud, ya, ke bentuk lain, itu karena beliau memang telah belajar dan fasih dan hafal, ya, sampai istilahnya amalan itu menyatu di dalam tubuh beliau, yaitulah, ya. Makanya ciri khas sang satria piningit adalah, ya, beliau kemana-mana itu membawa ilmu thariqah as-sahadatain, thariqah tasawuf, thariqah ma'rifatullah, ya. Dan membawa itu tidak perlu harus dengan kitab, karena beliau hafal ya dengan dirinya. Itu. Maka ciri beliau adalah membawa ilmu thariqah ilahiyah, thariqah rabbaniyah. Thariqah itu jalan-jalan menuju ke Tuhannya, mengenal Tuhannya, ya, memarifatkan dengan Tuhannya dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, ucapkan selamat malam. Semoga semuanya berbahagia. Apabila penyampaian konten Abah ini ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya, dan kurang berkenan mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.